Pemirsa Intens Investigasi, menejutkan. Mungkin kata inilah yang seolah pas untuk menggambarkan perselisihan antara Ruben Onsu dan Sarwenda terkait hak asuh anak kini memasuki babak yang baru dan lebih nyata. Setelah sekian lama menjadi perbincangan di ruang publik, kini langkah konkret pun mulai diambil. Hari ini, Ruben Onsu bersama tim kuasa hukumnya secara resmi mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Lantas apa tujuan sebenarnya di balik kunjungan tersebut? Dukungan dan masukan apa yang diharapkan pihak Ruben diberikan oleh pihak KPAI? Dan benarkah hal yang dilakukan Ruben ini seakan menjadi pintu awal bagi proses hukum yang lebih lanjut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menandai babak baru dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anak-anaknya. Sebuah langkah mengejutkan memang tampak dilakukan Ruben Onsu hari ini, yang didampingi langsung oleh kuasa hukumnya, Minola Sebayang. Akhirnya melakukan kunjungan ke kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Kedatangan ini menjadi bentuk keseriusan Ruben untuk mencari jalan keluar yang tepat dan terstruktur. Lantas, seperti ini momen kedatangan Ruben Onsu dan tim kuasa hukumnya yang terekam kamera awak media. Isi yang. Iya. Ini baru jalan dulu, kasih jalan. Kasih jalan. Ini satu lagi. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya tadi udah ngobrol, udah berbicara, dia pokoknya menceritakan semua. Apa aja pokok-pokoknya yang dikonsultasikan poin-poinnya? Ya anak, itu kan anak aja, poinnya di anak. Jadi saya juga sudah diberikan masukan-masukan, diberikan arahan-arahan, kira-kira bagaimana supaya proses ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan aturan. Dan yang paling diutamakan dalam penyelesaian proses ini adalah segala sesuatunya demi kepentingan anak. Kami berpesan bahwa bagaimana kemudian semua pihak tetap kemudian menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar di dalam pemenuhan hak dan perlindungan. Bagaimana kemudian dalam konflik keluarga, dalam konflik pengasuhan dan lain sebagainya, anak kemudian tidak boleh menjadi korban. Anak ini juga mendapatkan hak dan diberikan hak untuk bisa berkumpul bersama dengan ayahnya. Itu hak yang mendasar, ya. Dan tadi sudah kami perlihatkan kepada pihak KPAI, ada aturan yang memang bersifat tertulis mengatakan dan disepakati 2-3 hari dalam 1 minggu anak-anak ini berkumpul bersama dengan ayahnya. Jadi bukan bertemu, jadi berkumpul 2-3 hari. Ya, usai melakukan pertemuan dan konsultasi, Ruben Onsu beserta tim hukumnya juga sedikit menyampaikan maksud dan tujuan utama di balik kunjungan tersebut. Bukan tanpa sebab, pemirsa. Pasalnya, memang berbagai cara telah dilakukan Ruben untuk bertemu kedua buah hatinya, tapi tak juga menemukan titik temu sampai dengan sekarang. Makanya, besar harapan Ruben kedatangannya ke KPAI bisa menjadi pintu untuk harapannya bertemu anak bisa terrealisasi. Langkah ini pun kabarnya diambil
Agar permasalahan yang ada tidak hanya berhenti pada perdebatan semata, melainkan memiliki landasan yang jelas sesuai aturan perlindungan anak. Kita kan bicara tentang fungsi KPAI. Ya, jadi KPAI itu kan bisa menerima pengaduan atau laporan terkait dengan masalah anak. Yang pertama adalah hak anak untuk bertemu dengan orang tuanya. Ya. Meskipun telah terjadi perceraian antara ayah dan ibu, tapi karena tidak ada mantan ayah dan tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan anak, maka anak tetap harus memiliki hak untuk bisa berkumpul tanpa ada halangan dengan ayahnya dan juga dengan ibunya. Dan tadi kami memperlihatkan beberapa video dan bukti terkait dengan masalah dugaan yang tadi saya katakan tadi itu. Mencoba untuk mendoktrin anak-anak supaya artinya itu salah satunya supaya tidak mau berkumpul dengan ayahnya atau mungkin ada ketakutan-ketakutan hal yang lain. Sudah garis bawahi, tadi saya tunjukkan kepada Pak Ketua KPAI bahwa memang ada kesepakatan, boleh di zoom? Agak ditegakin dikit. Ya, ini ya, 2-3 hari, 2-3 hari dalam 1 minggu berkumpul. Ya, tinggal bersama dan waktunya diatur oleh kesepakatan para pihak. Jadi ini yang tidak terrealisasi. Ya sudah pasti karena langkah pertama kami dari sekian banyak langkah yang saya sampaikan itu adalah ke KPAI. Ini langkah pertama sebelum kami maju ke langkah-langkah berikutnya termasuk langkah untuk mengajukan gugatan hak asuh anak. Sebelumnya, pihak kuasa hukum Ruben memang sempat menyampaikan bahwa keinginannya untuk berkunjung itu bukan tanpa alasan. Hal ini dilakukan karena pihak KPAI pun telah buka suara. Dan ini juga bentuk apresiasi atas perhatian yang selama ini telah diberikan. Di momen tersebut juga diketahui bahwa Minola sudah buka suara. Bahwa selain untuk berkonsultasi, pihaknya juga membuka kemungkinan untuk membuat laporan resmi jika ditemukan unsur pelanggaran terhadap hak-hak anak. Karena KPAI kan juga sudah bersuara. Artinya ketika KPAI sudah bersuara, memberikan dukungan, secara etika, sepantasnya lah artinya itu kami juga datang merapat ke KPAI, ya karena sudah memberikan dukungan dan support, apresiasi, dan melakukan konsultasi, serta mungkin saja membuat laporan, kalau memang misalnya dalam pembicaraan EXO hari itu, ada hal-hal yang memang dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran, Minola juga menegaskan bahwa fungsi utama pihak KPAI adalah sebagai lembaga penampung aspirasi, pelaksana mediasi, hingga pemberi rekomendasi kepada pihak berwajib jika ada dugaan tindak pidana. Makanya menurutnya, langkah ini diambil agar perjuangan yang dilakukan memiliki arah yang jelas dan tidak hanya berputar di media semata. Apalagi menurutnya, semua masukan kami sampaikan kepada kliennya. Dan Ruben akhirnya sepakat membawa permasalahan ini ke tingkat lebih lanjut. Ya artinya memang kan fungsi dari KPAI kan adalah menampung, ya mediasi dan merekomendasikan kepada pihak kepolisian jika ada pidananya dan pihak-pihak terkait ketika dia melihat ada sesuatu pelanggaran hak asasi terhadap anak. Itulah langkah yang tadi saya katakan tadi itu. Karena kalau tidak kita kan nggak melangkah nih. Kita akhirnya berkutat di media publik, aja ngobrol, aja ngoceh, aja statement aja. Orang juga bosan kan. Kok apa sih langkah realnya kan begitu. Secara profesional kita memberikan masukan, tapi tetap yang menjadi keputusan itu ada di tangan klien. Nah sekarang Ruben sudah sepakat untuk mulai melangkah ke proses-proses yang selanjutnya itu. Karena saya mengatakan jangan terlalu lama kita berdebat di ruang publik, orang juga bosan. Kita ketemulah untuk menyamakan persepsi dan apa yang bisa diberikan bantukan, yang bisa dibantu oleh KPAI untuk membuat masalahnya menjadi selesai. Sementara itu, pemirsa, sebelumnya rencana Ruben Onsu untuk mendaftarkan gugatan hak asuh anak ke pengadilan juga sempat mendapatkan tanggapan langsung dari pihak Sarwenda. Lantas, apa sikap yang diambil dan apa yang disiapkan oleh tim hukumnya?
Merespon rencana pihak Ruben Onsu yang akan membawa permasalahan hak asuh anak ke jalur pengadilan, kuasa hukum Sarwenda, Kris Samsiwu, menyatakan bahwa hal tersebut justru sudah ditunggu-tunggu. Menurutnya, persidangan adalah tempat yang paling tepat untuk menguji fakta dan kebenaran dari setiap pernyataan yang ada. Kita harus pahami secara psikologis kalau dia mau menggugat hak asuh anak, kami persilahkan. Karena apa? Karena itu hak hukum dari Bang Minola dan kliennya, Ruben Onsu. Ya, tetapi sekali lagi kami hanya sampaikan bahwa itu adalah hal yang kami tunggu-tunggu. Dan kami juga memiliki hak untuk menyampaikan semua bukti-bukti yang kami punya. Ya, untuk apa? Untuk menyampaikan bahwa klien kami adalah ibu yang sangat baik, yang sangat layak untuk menjaga anak ini sampai dia dewasa nanti. Jadi kalau memang hal itu mau dilakukan, kami tunggu dan kami sangat menunggu. Selain itu, melalui tim kuasa hukumnya yang lain, Abraham Simon, Sarwenda dikatakan juga cukup berbesar hati menerima berbagai kritik yang ada. Namun, ia juga menghimbau kepada seluruh pihak, baik pendukungnya maupun pendukung Ruben Onsu, untuk menjaga suasana di ruang publik agar tetap kondusif. Hal ini demi melindungi kondisi psikologis dan masa depan anak-anak yang sudah mulai tumbuh besar. Pada intinya, klien kami dalam menghadapi masalah ini cukup berbesar hati untuk menerima setiap kritikan apapun. Namun kami menghimbau kepada seluruh pihak untuk ayo bersama-sama kita menjaga ruang digital yang kondusif. Kenapa? Karena kasihan anak-anak. Anak-anak ini kan sudah tumbuh besar, sudah bersosialisasi dengan teman-temannya. Sehingga apa? Sehingga situasi yang demikian kurang baik bagi kehidupan sosial anak-anak. Dan juga dapat menimbulkan dampak psikis yang kurang baik juga. Sebelumnya, pihak KPAI juga sempat memberikan dorongan tegas terkait pernyataan Betran Peto yang mengaku pernah mendapatkan perlakuan fisik dari sosok kerabat dekat. Lantas, apa saran yang disampaikan KPAI saat itu? Terkait unggahan Betran Peto alias Onyo yang sebelumnya menyebutkan pernah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, bahkan ditampar oleh sosok yang dipanggil Tante, Ketua KPAI Jasra Putra memberikan pandangan dan langkah yang sebaiknya diambil. Ia menyatakan bahwa perselisihan yang dibawa ke ruang publik memang memiliki dampak tersendiri, apalagi melibatkan figur terkenal. Namun, jika benar ada dugaan kekerasan, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Kalau memang ada dugaan kekerasan kepada Ananda, ya tentu tidak boleh dibenarkan. Tentu kami mendorong kepada orang tua untuk segera melaporkan kepada kepolisian terkait dugaan kekerasan tersebut. Biarlah nanti kepolisian yang akan membuktikan apakah kekerasan yang dilakukan oleh Tante ini itu ada fakta dan ada bukti. Karena bagaimanapun juga siapapun itu ya tidak dibenarkan ya, untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan Terusi Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber.